Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pindayani Trisna, mahasiswa Prodi Akuntansi yang seperti biasa akan mempresentasikan materi saya pada hari ini yang berjudul Konsep dan Pencatatan Akuntansi Pajak dari Pendapatan, Penghasilan, dan Penjualan. Langsung saja, mari kita dengarkan penjelasan materi berikut ini. Pertama yaitu klasifikasi pajak atas penghasilan. PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. UU ini mengalami 4 kali perubahan, yakni 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua tentang pajak penghasilan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU tentang pajak penghasilan. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat tentang pajak penghasilan. Berikut adalah pajak-pajak yang termasuk ke dalamnya, yaitu 1. PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. PPh Pasal 4 Ayat 2, kita lanjut penghasilan yang termasuk objek pajak. Objek PPh menurut Undang-Undang Pajak: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pajak atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya seperti hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga dan surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, penghasilan bukan objek pajak. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam Pasal 4 Ayat 3 terisi ada beberapa pengecualian yang dinyatakan sebagai bukan objek. Di antaranya, bantuan atau sumbangan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat warisan. Harta termasuk sorotan dan tunai yang diterima oleh badan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian diperoleh perseroan, iuran diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun oleh bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal. Beasiswa. Baiklah, yang sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar video ini. Saya Pindayani Trisna, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.